In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Terakhir di bulan Februari, ya. Tema kita bulan Februari adalah God who restores. Jadi hari ini adalah minggu terakhir kita membahas ini. Beberapa minggu di bulan Februari ini saya berusaha untuk memperkenalkan framework yang saudara bisa bawa pulang dan saudara bisa mengerti sehingga perspektif kita terhadap masalah, terhadap trial itu bisa berbeda, ya. Dan saya bagikan di sini beberapa minggu terakhir ada yang namanya bring out, ya, cara kerja Tuhan bring out of something, lead through season dan kemudian bring into something new. Pola ini kita lihat di bangsa Israel saat keluar dari bangsa Mesir. Tuhan bring out of Egypt, kemudian Tuhan lead through the wilderness and bring into the promised land. Ya, dan kita lihat bahwa bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan bring out of glory and then lead through the trial and then they will see another glory. Jadi between glories there's a trial. Di antara glory dan satu dan glory yang lain selalu ada trial. Dan kemudian kita juga pernah belajar di minggu, saya lupa minggu keberapa bahwa Tuhan Yesus waktu lagi kasih makan 5.000 orang, ada crowd di sana dan Tuhan kasih tunjuk kemuliaannya dengan mukjizat tersebut dan murid-muridnya juga terlibat dalamnya dan kemudian mengirimkan murid-muridnya untuk menyeberang dan mereka mengalami storm di sana dan apa yang terjadi di sana mereka kenal dengan Tuhan, punya perspektif yang baru tentang Tuhan Yesus dan mereka menyembah Dia dan saat Tuhan Yesus tiba di perahu dan mereka langsung segera ada di tempat seberang dan di seberang sana Tuhan Yesus membawa kepada suatu another glory, healing many. Dan di Mazmur 23 kita juga belajar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan membawa kita keluar dari green pastures, dari padang rumput yang hijau. Dia memimpin kita kepada lembah supaya kita kenal Dia one on one, tatap muka dengan Tuhan. Dan setelah itu dikatakan di akhir dari Mazmur 23, and I will dwell in the house of the Lord. Dan kita tinggal dalam rumah Tuhan. Ya. Dan kalau kita pelajarin patternnya juga, itu selalu bring out of the flesh dan lead through the soul. Makanya Mazmur 23 juga berkata, He restore my soul through what? Through the valley. Dan kemudian ada spirit yang baru. Dan hari ini kita akan membahas fokus kepada spirit ini. Ya, di mana setiap wilderness, trial, storm, valley, soul, ujung-ujungnya adalah untuk menumbuhkan atau membuat spirit kita itu menjadi spirit yang berbeda seperti yang Tuhan mau. Dan kemudian kita juga yang sudah terima Tuhan Yesus dengan berbagai macam peristiwa, ada yang dilepaskan dari addiction, ya, dari kekerasan dan sebagainya. Kita bring out of the hell, kita terima Tuhan Yesus, tapi kemudian Tuhan Yesus enggak langsung mengangkat kita ke surga. Dia membiarkan kita di muka bumi ini. But He lead us through, Immanuel, lead through the world, supaya nanti kita dipersiapkan untuk bring into the heaven. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai spiritnya. Oke, pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Bilangan dan Ulangan. Dan ini cerita mengenai 12 pengintai, ya, di mana bangsa Israel mereka akan segera masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada hal yang terjadi yang mau kita pelajari hari ini. Saya akan bacakan buat saudara. Bilangan 14. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan marah di sini, ya. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Bahasa Inggrisnya reject God. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku?
sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan katakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka ini. 19 dan kemudian saya lanjut ke 19, tapi sebenarnya Musa itu lagi sebagai penengah antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dia minta, Tuhan kalau misalnya kamu binasakan mereka, nanti apa kata orang Mesir dan apa kata orang yang di negeri itu, mereka melihat, dia bisa membawa keluar tapi dia nggak bisa memimpin mereka masuk. Dan akibatnya mereka dibantai. Lalu Musa berkata, ampunilah mereka. Ya, ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, ya aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Bayangin, didengerin suaranya Musa. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir, the first glory, dan di padang gurun ini, penyertaanku, namun telah 10 kali mencobai aku. Saudara bisa baca ada 10 kali mereka mencobai Tuhan. Dan ini yang ke-10 kalinya. Dan aku tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Agak lain deh. Tapi bahasa Inggrisnya suka different spirits. Different spirits. Yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Firman Tuhan berkata pada bangsa Israel, ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah different spirit. Katakan sama-sama, different spirit. Karena kalau kita baca patternnya juga, Daniel juga dikenal dia memiliki different spirit, excellent spirit. Daud juga dia punya different spirit. Saat semua orang lagi bersedih-sedih, meratapi nasib mereka karena ada Goliat di sana. Tapi dia sendiri yang punya different spirit, bisa speak to the giants. Yusuf juga punya different spirit. Dan hari ini kita akan belajar different spirit yang dimiliki sama Caleb dan Yosua. Ada perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Ya. Nah, yang tadi kita baca itu ada di titik nomor 15. Ya, ada nomor 15. Jadi setelah mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, mereka sudah melihat tanda-tanda mukjizat dan sebagainya. Tuhan sudah melakukan banyak kebaikannya, gitu ya. Dan Tuhan udah kasih loh batu, mereka juga banyak bersungut-sungut. Dan ini adalah 2 tahun pertama. Sebenarnya mereka udah sampai di titik nomor 15 di tahun yang kedua. Ya, di tahun yang kedua mereka udah deket, udah mau nyebrang nih. Ini udah tahun yang kedua, udah mau nyebrang. Ya. Tapi apa yang terjadi adalah peristiwa yang menurut saya nggak perlu terjadi sebenarnya. Saudara bisa bayangin ya, mereka itu udah menantikan, udah membayangkan, kita akan masuk nih ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka udah, oke lah kita jalanin di padang gurun ini selama 1-2 tahun. Makan mana ya, dan kita bisa diiringi sama tiang awan dan tiang api. Dan mereka udah di titik nih, udah deket, udah di pintu gerbang. Tapi sesuatu ini terjadi. Tuhan marah, benar-benar marah. Ya. Dan kenapa Tuhan marah? Kita akan belajar dari pola ini ya. Saya akan kembalikan kepada cerita, saya akan mundur ke belakang. Kenapa Tuhan marah sebenarnya? Saya akan mulai dari ulangan 1. Ulangan 1. Gini, ini waktu lagi di poin titik nomor 15 itu.
bahwa mereka udah mau masuk, Tuhan berkata, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu yang udah kamu lihat itu, yang di depan kamu ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku Musa dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Lalu Musa berkata, hal itu ku pandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Dan kemudian mereka maju, di ayat 25 dikatakan sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ingat 40 hari juga ada cerita Daud dan Goliat, 40 hari mereka diperhadapkan dengan Goliat. Goliat berbicara di prime time, di pagi hari dan sore hari, di mana orang-orang tuh masih punya konsentrasi dan mereka takut. Nah, di sini juga 12 pengintai melihat hal yang sama. Melihat apa yang dilihat, ya. Di sini katakan dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades dan di padang gurun Paran. Mereka semua udah menunggu nih. Segenap umat udah menunggu 40 hari, waktu yang lama ditunggu untuk mereka kasih kabar. Lalu mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Sampel, the preview of the fruits, mungkin madunya juga dibawa. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi 40 hari, 12 pengintai melihat hal yang sama. Sampai sini saudara bisa ikutin ya. 12 pengintai melihat yang sama. Dan mereka menceritakan kembali, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus diam di pegunungan. Orang Kanaan di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dengan kata lain gini-gini, dia mau kasih tahu, secara location, kalau kita masuk nih, kita bakal terperangkap. Kita gak bisa mundur, karena kita di gunung ada orang musuh, di pesisir juga ada musuh. Are you sure? Kurang lebih gitulah. Ya. Kemudian Kaleb yang dengar I know kamu nggak secara langsung ngomong nakut-nakutin kita, tapi Kaleb ngerti nih. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, counter lagi. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kaleb berusaha ngasih tahu, kita nggak akan kalah, kita nggak akan lari kok, nggak akan mundur seperti yang kamu bayangkan. Kita akan masuk dan mengalahkannya. Tetapi majority 10 orang itu berkata, enggak, kita nggak bisa maju. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, evil report tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ada 12 pengintai, mereka melihat, mereka mendengar hal yang sama. Di depan saya ini ada gambar. Coba saya tanya, gambar apakah di depan ini? Gak apa, sebelah sini dulu. Gambar apa? Hah? Gelas. Gelas setengah penuh. Kamu apa? Gelas air. Lagi? Most empty glass. Ya. Lagi? Ya. Oke. Dari sini aja sebenarnya masih ada dua perspektif. Kita ngeliat hal yang sama.
Ada yang bisa melihatnya adalah it's half full atau half empty. Tergantung. Kalau lagi mau mengisi, kita bilang ini masih setengah penuh. Tapi kalau habis diminum, setengah kosong. Ya. Saya kasih gambar ini, ada dua kemungkinan. Tapi kalau saya kasih gambar ini kepada audiens yang lebih besar, saudara akan melihat ada yang optimis berkata half full, ada yang pesimis, dia akan bilang it's half empty, ada yang orang realis ngomongnya it's just a glass of water. Ya, orang yang suka fisika dibilang ada gas, ada liquid. Surrealis ngomong, ini kayaknya bisa diimajinasi nih, kalau kebelah tuh ya, dan sebagainya. Relativis ngomong gini, ya tergantung dari sisi mana kamu ngelihatnya, ya begitu ya. Ada utopis, ada skeptis juga, oh it's not water, it's not water. Ada juga yang mikir cuan, boleh juga nih, ini bisa gue jual nih, ya kan? Ini make money nih, gitu. Jadi ternyata gambar yang sama bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah waktu 12 pengintai ini dikirim, mereka melihat hal yang sama. Melihat raksasa, melihat tanah yang subur, susu dan madu. Ya. Tapi kalau kita baca tadi, sebenarnya Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Dan karena mereka datang, mereka lupa dengan apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Bahwa kamu itu majulah. Tapi karena udah melihat hal tersebut, mereka jadi takut seperti yang sudah kita baca. Nah, saya mau saudara membawa ini pulang juga. Beware of a half-truth that destroy many. Jadi hati-hatilah terhadap segala sesuatu yang di presented to you, ya, yang masih half-truth. Karena sebenarnya masih ada half wrong-nya yang disembunyikan. Nah ini sebenarnya yang digunakan di banyak kehidupan ya, seperti lagi pemilu lah, ada namanya fake news lah, hoax dan sebagainya. Kalau kita baca di Kejadian, Adam dan Hawa juga jatuh gara-gara half truth yang dikasih. Cuma setengah kebenaran. Ya, karena kalau orang kan gak mau dibodohin. Ada orang yang pernah saudara temuin, saya pengen mau ditipu gitu. Enggak lah. Saudara pikir benar, ternyata baru nyadar, ternyata gak benar. Ya. When half truth is spoken and relayed by majority, it will be dangerous. Kalau misalnya saudara pernah telepon orang gitu, dan saudara mungkin ditelepon, ada janjian telat gitu. Terus saudara ngangkat telepon, lagi di mana? Oh udah deket nih, itu half truth tuh. Udah deket nih, ya kan bagi dia, oh ya udah deket. Sebenarnya enggak deket pagar gitu, baru deket pintu gitu. Itu half truth namanya, ya. Dan 10 spies ini, 10 pengintai ini, ya, dan 12 dan 2 orang ini juga ya, mereka itu datang dan mereka menceritakan apa yang menjadi perspektif mereka. Dan cuma 2 orang yang menceritakan yang baik. Yang 10 orang ini lebih mengedepankan kepada keburukan negeri itu. Dan saudara akan menemui banyak orang di kehidupan ini, mereka akan melihat perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah. Apapun itu, baik saudara orang yang intelektual, optimis, pesimis, realis yang tadi seperti kita lihat, it doesn't matter. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita lupa apa yang Tuhan katakan, di perjalanan saudara akan mendengar banyak noises masalah. Noises will come to your life. Noises, coba kurang apa? Adam dan Hawa itu di lingkungan yang ideal loh. Bersama-sama dengan Tuhan. Belum ada Netflix, belum ada news. Tapi mereka pun juga jatuh hanya gara-gara di present apa sih bahasa Indonesia? Tolong saya dong. Present. Bisa ditampilkan, disodorkan ya. A half truth. Sehingga mereka jadi tertipu. Dan berikutnya saya mau kasih tahu ya, choose
to use God's lands over my lands or over giants' lands. Karena 10 orang ini ya, mereka itu menggunakan lensa mereka. Katanya kita ini kecil banget. Dan mereka juga menggunakan lensanya si giant. Mereka juga melihat kita kayak belalang. Tapi 2 orang berbeda. Mereka itu menggunakan lensanya Tuhan. They never compare themselves to the giant. But Joshua and Caleb compare the giant to God. Itu yang dilakukan. Kalau saudara coba bandingkan diri saudara sama masalah, sama gunung, that's it. Saudara akan depres. Tapi jangan gunakan lensa itu. Gunakan lensa bahwa saudara membandingkan masalah saudara dengan Tuhan yang saudara sembah. Amin saudara. Dan saya menggunakan kata choose, memilih itu adalah hal yang penting. Memilih adalah hal yang penting. Karena saudara bisa mengambil keputusan didasari oleh keadaan emosi saudara. Saudara bangun tidur, aduh aku gak merasa something nih kayak depressed nih, aduh kayaknya gak bisa deh. Iya, no you have to, harus menekan itu semua. Dan saudara harus kembali lagi kepada apa yang Tuhan lihat. Dan kembali lagi apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Choose to agree with what God said. Ya, choose to agree with what God said. Dengan kata lain, waktu kita choose to use God's lens. Oke. Lalu di bilangan 14, tadi kan 13, lanjutnya. Ya. Lalu katanya, waktu udah diceritain sama 12 pengintai, nah ini semua umatnya udah mendengar nih kesaksian daripada 12 pengintai ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi ternyata tidak semua tangisan berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa nangis, ini nangis loh. Kita pikir nangis itu holy itu enggak semua tangisan itu benar. Karena itu emosi saudara, your feeling. Ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, bring out di fase ini. Sekiranya kami mati di situ aja katanya. Atau di padang gurun, ini waktu kita lead through. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, waktu mereka mau bring into face gitu ya, supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka menolak untuk masuk, padahal udah di ujung loh. Udah di ujung, ini udah tinggal di ujung, mereka udah melewati 2 tahun, udah di ujung. Mereka menolak untuk masuk. Hanya gara-gara mereka mendengar noises yang gak harus mereka dengar. Kadang-kadang ya, menurut saya ada baiknya kita gak dengar berita-berita yang negatif sih, menurut saya. Karena ini jadi lupa, padahal Tuhan udah janji masuk. Mereka lupa loh, laut terbelah, 10 tulah, tiba-tiba buta, lupa ingatan, amnesia. Dan loncat ke ayat 28. Ya. Ini kan tadi dia berkata, ya sebelum balik lagi boleh gak? Balik. Ya, coba saudara fokus kepada ini, kepada ayat 2 ya kan. Dan segenap umat itu berkata, katakan sama-sama berkata. Oke, apa yang mereka katakan? Sekiranya apa? Kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Kan mereka belum nyampe kan. Jadi ada 2 pilihan. Aduh, sekiranya kita mati di sana deh. Tapi udah terlanjur di sini nih, ya di padang gurun. Nah, Tuhan jawab loh. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bukan di Mesir lagi, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku.
bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Dan kemudian tadi kan dia juga ngomong, gimana nih anak-anak kita nanti akan ditawan waktu kita masuk. Tuhan jawab juga, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaanmu. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Jadi ternyata gara-gara keputusan kita ya orang tua. Yang menanggung tuh bisa anak loh. Bisa anak. Dan Tuhan juga berjanji kepada Yosua dan Kaleb, anak-anakmu itulah yang akan mewarisi negeri ini. So be careful what you said. Be careful. Ya. Dan saya mau katakan what you declare is powerful. Whether it's good or bad. What you declare is powerful. Whether it is good or bad. So be careful. Be careful. Be careful. Dan berikutnya ayat 5, setelah dibilang kita akan mengambil pemimpin yang baru untuk kita pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Yosua dan Kaleb itu memiliki different spirit yang berbeda. 10 orang mereka cuma declare menceritakan ketakutan, tapi 2 orang ini berbeda. Declare about God dan juga tentang what God says. So the next point adalah declare what God says, not the fear. Gunakan mulut saudara untuk mendeklarasi apa yang Tuhan katakan, bukan tentang ketakutan. Karena kalau saudara tidak berkata-kata, ya, firman itu enggak muncul. Firman itu enggak keluar. Waktu kita declare what God says, artinya itu kita agree sama Tuhan. Kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Walaupun emosi kita, feeling kita lagi enggak setuju. Ngerti ya? Emosi feeling kita tuh seringkali enggak setuju. Tapi jangan ikutin. Itu yang dilakukan sama Yosua dan Kaleb. Mereka enggak setuju dengan feeling mereka, emosi mereka. Ya. Sayangnya ini bukan kayak Daud. Daud kan one on one dengan Goliat. Ini kan harus bareng-bareng gitu. Jadinya cuma 2 lawan 10, yang didengar yang majority 10. Itu yang disebut dengan peer pressure. Peer pressure. Orang katakan suatu kebohongan ya. Kalau diulang-ulang dan majority agree with that, itu bisa terlihat sebagai kebenaran. Nah, ini yang terjadi sama mereka. Dan ayat 4 katanya apa? Dan mereka berkata seorang pada yang lain, tadi kita udah baca, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kenapa sih mereka udah deket di sini kok mau minta pulang lagi ke Mesir? Kenapa? Ini udah last step loh. Udah 2 tahun yang kamu lalui ngapain? Sia-sia banget gitu ya. Ini karena mereka tuh selalu membawa Mesir. They always carry the Egypt dalam perjalanan mereka. Mereka bawa itu Mesir. Selalu. Saya mau katakan juga, let it go. Don't carry the Egypt, it will never work. It will never work. Let it go. Tuhan gak bilang saudara untuk lupa ingatan. Enggak. Just let it go. Karena ini gak bekerja. It will never work. Mereka tuh udah minta pulang dari kapan? Waktu lagi before crossing. Waktu sebelum mereka nyebrang tuh, dikejar-kejar sama Firaun. Ya, sebelum mereka, ini ada laut,
dikejar-kejar sama Firaun. Mereka ngomong apa? Udah kita balik aja deh. Pertama tuh, ada beberapa kali. Yang kedua yang saya pernah catat adalah waktu mereka lagi minum air, airnya pahit. Komplain lagi, oh seandainya kita pulang. They carry the Egypt inside them. Yang ketiga yang saya catat adalah waktu lagi di padang gurun Sinai. Ya, they complain about hunger. Dan mereka merindukan, waktu di Mesir kita makan banyak daging, wah enak banget. Makan hot pot, wah barbecue, Korean barbecue, makan steak. Wah, Brian kalau masak steak enak banget, Bray buat lagi Bray. Saudara yang belum cobain steaknya Brian, dia jago lah. Gitu. Promosi Brian, nanti abis ini dipanggil dia. Bray ke rumahku Bray. Iya mereka komplain, mereka mau ke Mesir. Ya, dan saya mau katakan saudara, new promised land requires new spirit. Itu sebabnya cuma 2 orang. Karena untuk ke promised land itu dibutuhkan the different spirit yang dimiliki sama Joshua dan Caleb. Saya kasih gambaran. Saudara, di bilangan 1, yang tadi dibilang umur 20 tahun ke atas, itu udah disensus sebenarnya di bilangan 1. Saya bacakan buat saudara. Ya, di bilangan 1 dikatakan gini. Jadi semua orang Israel di ayat 45 yang dicatat menurut 12 suku kecuali suku Lewi, ya, yang dikatakan umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan orang yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlah 603.550 orang. Lebih dari 600.000. Gone man. Dari 605.000, 603.000, ya setelah itu, setelah sensus memang ada peristiwa mereka rakus makan burung puyuh sampai keluar di hidung, Tuhan marah. Mungkin ada beberapa ratus orang atau ribu juga, ya mungkin gone juga. Oke lah, saya ambil yang pesimis sekitar 600 ribuan lah ya, yang masih tersisa. Pun dari 600.000 itu cuma 2 orang yang masuk. Dan Tuhan harus menunggu 38 tahun lagi supaya generasi ini mati di sana. Tuhan gak nyayangin orang loh, gak nyayangin jumlah yang besar loh. Because God knows if they go in there, kalau mereka masuk di 600.000, kacau itu. Karena mereka always bring the Egypt. Dan Tuhan harus nunggu 38 tahun. Bahkan Musa pun gak masuk, walaupun dia orang Lewi. Musa, Harun, Miriam gak masuk. Cuma 2 orang dan sisanya adalah yang di bawah 20 tahun itu. Dan juga orang Lewi masuk. Wow. Tuhan serius loh. Kalau dia berjanji sama kita dan kita gak agree dengan firmannya dia tuh gak nyayangin. Orang bilang sayang banget nih 603.000 itu gede banget loh. Itu gede banget jumlahnya. Lebih dari Christchurch kali. Christchurch berapa? Gak ada 1 million kan? 400.000. Tuh, lebih gede dari Christchurch loh. Gone. Gone. Dan Tuhan gak apa-apa memulai dengan anak-anak yang baru, walaupun mereka gak tahu perang. Saya pernah bagikan tentang The Devil's Checkmate, bentar ya saudara ya. Sebelumnya. Saudara, kalau saudara yang belum menyadari, kita itu punya banyak blind spot sebenarnya. Kalau saudara pikir saudara tahu banyak, saudara calculate, saudara plan begitu banyak. Mungkin saudara tahu, saudara pikir tahu. No, you and I, saya juga, kita tuh semua punya banyak blind spots. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia itu, kalau kita main catur, dia itu jagonya minta ampun. Pengalamannya dia itu udah ribuan tahun. Dia udah hafal every move. Dia udah tahu cara ngasih umpan. Dikasih ini, dia tahu gerakan-gerakannya. Dia tahu. Dia tahu kelemahan kita. Ini dikasih umpan, trap, checkmate. Untuk orang ini, kasih umpan yang ini, dia akan ambil tuh pasti. Kalau enggak nanti akan bilang,
Dia tahu semua. Dan kita saudara sebenarnya fragile, to be honest. To be honest, we are fragile. Kita tuh banyak blind spot ya. Banyaknya minta ampun. Ya. Oleh karena itu saudara, saya pengen saudara dan saya selalu cross check apa yang Tuhan katakan. Makanya saya encourage untuk semua kita. Saya ngomong anak-anak muda, baca Alkitab tiap hari. Penting itu. Karena saudara akan tertipu mudah sekali. Hanya di narasi aja, dikasih narasi half truth aja. Langsung goyah. Saya main sama Justin, main catur minggu lalu. Terakhir saya main catur tuh SMP. Saya main lagi. Coba main sama dia. Pas saya lagi main, saya nafsu tuh. Dia udah gini, wah saya udah lihat, saya udah mau makan, saya mau skak dan sebagainya. Ternyata ada satu step yang saya miss. Karena saya udah fokus ke sini doang. Ini yang saya fokus. Jadi ternyata queen-nya dia, ratunya dia udah bisa saya makan dengan rock saya, benteng saya. Tapi saya lupa saya malah mengerjakan yang ini. Nah itu yang terjadi sama kita sebenarnya. Seringkali kita tuh fokus kepada satu hal, we have a blind spots, karena dalam catur kan cuma one on one, bener gak? Kita gak bisa dikasih, oh lihat tuh, harus begini, gak bisa. Ya. Dan iblis ini kan menggambarkan iblis. Iblis itu akan berusaha saudara tuh jatuh, hancur, rusak sama seperti yang tadi bangsa Israel ini. Supaya iblis itu cara kerjanya pinter. Dia mau membenturkan kita kepada firman Tuhan. Itu caranya dia. Dia gak perlu menakut-nakutin kita dengan apa? Jadi gondoruo atau jadi tuyul, enggak. Tugasnya dia adalah membenturkan kita dengan firman Tuhan supaya kita melanggar. Dengan kata lain saat kita melanggar, that's it. Udah, otomatis pasti kamu akan gagal. Sama seperti bangsa Israel tadi. Memberontak, gak setuju sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama kita. We have a lot of blind spots. Dan saya selalu berdoa tiap hari. Saya selalu mengakui sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa seperti ini. Tuhan, ada banyak hal di luar kontrol saya, ada banyak hal di luar kendali saya. I really have many blind spots. Help me. Kita tuh harus humble sama Tuhan. Humble. Makanya orang Farisi itu dibilang, waktu dia menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, biarlah orang yang buta bisa melihat, yang melihat menjadi buta. Terus orang Farisi bilang, jadi kamu pikir kita buta? Iya. Kalau kamu merasa kamu melihat, maka dibilang dosamu tetap ada. Oleh karena itu saudara, usul saya jangan pernah merasa tahu banyak. Selalu tiap hari katakan pada diri saudara, I need to be humble. I don't know a lot of things. Banyak hal yang saudara gak tahu, beneran. Karena saudara tuh dikelilingi sama si jahat, dia punya kroninya banyak banget. Dan dia tahu banyak move. Strateginya dia luar biasa. Kalau kita berasa bisa jalan sendiri, that's it. Jangan. Waktu kita undang, ayo join care group yuk, ayo ikut kelas yuk. Join lah. Itu bukti bahwa saudara itu mau humble yourself. I know I have a lot blind spots, saya mau belajar. Nah kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, yang menolong saudara, dia akan berbicara. Dia akan bisa menggunakan teman sama antara di care group saudara, atau menggunakan istri saudara, anak saudara, dia akan berbicara. Hati-hati dengan itu, hati-hati dengan ini. Tapi kalau saudara merasa, oh I know everything, no I can do it. Sama seperti bangsa Israel tadi. Udah dibilang maju, mereka bilang gak mau. Mau dilemparin, Joshua dan Kaleb mau dilemparin batu. Tapi Tuhan intervene mereka. Ya, dan mereka berubah pikiran lagi. Karena pasti dibilang, kamu akan 38 tahun lagi di sini. Wow. Ya udah deh kita maju lagi deh. Terus Musa bilang, kenapa kamu melanggar titah Tuhan? Tuhan udah berketetapan, dia udah berdaulat. Kamu gak bisa maju lagi, kalau kamu maju kamu pasti kalah. Mereka paksakan diri, mereka kalah. Itulah sebabnya kita banyak blind spots. Jangan ngambil keputusan ya berdasarkan pengalaman kita, pengetahuan kita. Ini kita pelajari. We need to have different spirits. Ya, different spirits yang dimiliki Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu selalu
mata mereka tertuju kepada Tuhan. Apapun Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Untuk situasi seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Tanya Tuhan dan sebagainya. Amin saudara. Dan saya mau saudara bawa pulang hari ini. Ya. Because we have different spirit. Ini yang dipunyai sama Yosua dan Caleb kalau kita pelajarin hidupnya. Anyway, by the way ya, Caleb itu kan dia nggak ikut kan. Kan mereka harus mengembara 38 tahun. Waktu itu umurnya Caleb itu 40-an, seumuran saya. Yosua juga sekitar 40-an. Mereka harus nunggu 40 tahun lagi. Umur mereka itu 80-an. Umur Pak Yanto berapa Pak Yanto? Kalau minta, mohon maaf. 80-an. Caleb bilang, waktu mereka masuk, Caleb ngomong begini, umurku itu 40 tahunan waktu aku dikirim sebagai spies. Sekarang umurku 85. Berikan negeri itu kepadaku, walaupun dihuni sama orang-orang raksasa. Aku masih kuat sama seperti 40 tahun yang lalu. Lihat nih, dia punya spiritual health, sehingga dia punya physical health. Dia punya mental health. Dia bilang, aku harus merebut gunung itu. Aku punya kekuatan. Tuhan kasih dia umur yang panjang. Walaupun majority, ya ampun, harus nunggu 38 tahun lagi. Tapi Tuhan kasih dia umur yang panjang dan kesehatan juga. Sehingga dia bisa mengambil janji Tuhan itu. Dia kuat. Dan saudara, saya pengen saudara pulang, ya, have this different spirit. Waktu saudara lagi worry, khawatir, replace it with worship. Bisa saudara, waktu worry attack saudara, instead of agree with your feeling, you start worship. Any song that you choose, ya, worship. Kalau saudara nggak bisa main musik, ayolah, YouTube kayak ada banyak sekarang. Waktu saudara mengalami depression, replace it with the declaration. Declare what's God's word. Karena saudara kan setuju dengan apa yang Tuhan katakan, dengan God's lens, dengan perspektifnya Tuhan. Waktu saudara mengalami pressure, tekanan, kita semua mengalami kok. Give praise instead. Berikan dia pujian, praise him. Praise him. Walaupun feeling saudara, emosi saudara tuh lagi gak setuju. It's normal, we are human. But we need to praise him. Don't become a whiner, tau gak whiner? Yap. Harga mahal dan sebagainya. Wah begini. Stop. Have winner mentality. Harus. Ini yang dimiliki sama Yosua dan Caleb. Yang lain pada bilang, wah di sana pemakan penduduknya, kita bakal kalah. Enggak. Yosua dan Caleb enggak. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan stop lagi namanya victim mode lagi. Oh aku kasihan. Tahu gak tadi mereka nangis? Ingat, mereka nangis loh. Nangisnya kencang banget. Ya, kita akan mati di sana. Di mana ini? Menangis. Victim. Ganti itu dengan victory mentality. Saya pemenang. Saudara berarti saat saudara melakukan itu, saudara setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Waktu saudara setuju dengan apa yang Tuhan katakan, saudara honor him. Saudara menghormati dia. Waktu saudara menghormati dia, kan tadi kan katanya yang majority, kamu menista aku. Tahu menista, reject dengan apa? Ya dengan gak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. As simple as that. As simple as that. Dan yang berikutnya, don't focus on giant. Jangan fokus pada raksasa saudara. Fokuslah kepada God, replace that. This is the different spirit. Karena untuk kita masuk dari this glory, setiap orang punya level berbeda-beda. But aku bisa make sure kita semua itu melewati valley, pasti. Karena kalau enggak, kalau saudara nggak mengalami valley bersama Tuhan, ada yang salah menurut saya. Karena saat kita menjalani valley, itu ada suatu proses yang Tuhan sedang izinkan. Dia pengen kita kenal Tuhan, bukan kata orang lain lagi. Ya,
kita belajar juga di 1 bulan ini. Tuhan sengaja ngasih bangsa Israel kelaparan supaya mereka tahu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So focus on God instead of giant. Amin saudara, saudara mau. Kalau saudara pengen memasuki another glory, itu yang harus saudara lakukan. Karena 600.000 orang gak masuk hanya gara-gara mereka gak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Dan mereka itu saksi langsung loh, saksi hidup. Mereka ngelihat mana, mereka ngelihat burung puyuh dikirim, mereka ngelihat tiang awan, tiang api, mereka ngelihat laut terbelah, mereka lihat tulah. Ini orang yang ngeliat langsung. Tapi bisa lupa. Dan mereka gagal masuk. Murid-murid Tuhan juga begitu kan. Waktu dikasih mukjizat mereka lupa. 5.000 orang dikasih makan. Ada peristiwa yang lain 4.000 kali ini. Lupa, mereka lupa. Kita ini manusia ya. Kita ini orang yang sering lupa dengan kebaikan Tuhan. Gak tahu kenapa. Tapi kita gak pernah lupa dengan kesalahan orang lain. Saya juga gak ngerti kenapa. Saya gak ngerti kenapa. Tapi kita mau menjadi orang yang memiliki different spirit. Yang mau katakan amin. Oke, PR saudara. Kita udah selesai nih soalnya nih. God who restores. Karena sebelum saudara masuk ke tanah perjanjian di depan, He has to deal with you internally. Ya, internally. Karena percuma kalau saudara masuk ke situ, ke new season, saudara mentalnya masih salah, itu akan merusak hidup saudara. Lebih parah. Lebih parah. Oleh karena itu, mari kita akhiri di bulan God who restores, have a different spirit. Kita belajar dari Joshua dan Caleb. Saya ulangi lagi, replace worry with worship. Waktu saudara mengalami depression, jangan setuju, declare what God said. Baca firman Tuhan. Waktu kita mengalami pressure, give Him praise. Jangan ikut sama orang-orang yang komplain, whiner. But you are the winner. Don't play victim cards. Play victor cards. Don't focus on giant. Tapi fokus on God. Giant itu selalu ada, Tuhan izinkan. Percayalah. Tuhan yang ngasih giant kok. Ya, Tuhan yang ngasih giant. Giant itu bukan ada gitu aja. Tuhan memang izinkan tuh giant. Kalau saudara baca semua firman Tuhan, giant, gunung yang besar. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berkata kepada gunung ini, the giant, kalau kamu tidak ragu, tidak bimbang, tidak ada division, tidak bimbang, maka apa yang kamu katakan, bayangin Tuhan Yesus berani loh. Jadi apa yang kamu katakan, kalau kamu berkata kepada gunung ini, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu gak ragu, apa yang kamu katakan akan terjadi. Jadi dengan kata lain Tuhan tahu, you will have mountain kok, you have giant in your life. Terlepas dari status saudara. Saya punya giant. Saya punya valley saya. Saya cerita kemarin di care group tadi malam. Kalau saudara belum tahu, di YouTube ini ada saya Saris yang Warangkir kan lagi ngeluarin Gratitude album ya, Psalm of Gratitude. Beberapa bulan ini, ya sebulan terakhir ini dia cuma kasih potongan-potongan lagu-lagu doang. Beberapa hari yang lalu dia ngasih full konsernya itu 2 jam. Jadi ada segmen yang saya suka lagi segmen tentang write song. Dia cerita, karena banyak orang nanya, kamu tuh punya lagu kamu mau bagus-bagus, kamu punya inspirasi dari mana kamu bisa menulis lagu yang akan kita nyanyikan nanti juga. Dia ngomong gini, hampir semua lagu yang saya tulis itu karena air mata. Dengan kata lain, kita kadang-kadang ngelihat artis rohani dan sebagainya ya, worship leader, kayaknya hebat ya, kayaknya nggak ada apa-apa ya, nggak ada masalah. Enggak. Dia pun mengalami masalah, the giant. Saya ngalamin giant, makanya saya nggak pernah ragu, pasti saudara akan ngalamin giant.
Tapi percayalah, giant is there for our goodness. Tuhan ngomong, don't compare yourself to giant. Jangan, kamu gak akan pernah bisa. Compare the giant with God. Ya, jangan. Compare your giant with God. Nah, mulai hari ini, speak to your mountain. Yang Tuhan mau adalah jangan mengasihani diri sendiri seperti yang tadi mereka nangis. Nangis. Stop. Saya mau saudara bangun. Jangan di level ini. Ya, sebagai penutup. Saudara tahu waktu 40 hari Daud dan Goliat, 40 hari itu si Goliat itu tampil di depan. Dia itu menantang bangsa Israel, menakut-takuti pagi dan sore. Bayangin 40 hari, semua bangsa Israel termasuk Raja Saul mengasihani diri sendiri. Kayak, kita bakal kalah. Oh, kita bakal menang nih. Oh, gitu doang. Gak terjadi apa-apa. Jadi kalau saudara menangisi diri saudara, gak terjadi. Nothing will happen. But Joshua and Caleb berbeda. Daud berbeda. He has different spirit. Apa yang dia lakukan? He speaks to the mountain. He speaks to the giant. Dia berbicara langsung kepada Goliatnya. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke tangan. Apapun itu saudara yang saudara alami sekarang. Speak to your mountains. Hari ini juga, waktu saudara setuju dengan firman Tuhan, you declare you are the victor, not the victim. You say to your mountain, pada hari ini juga, release the contract that's written on my name. I receive it in Jesus' name. Dan itu terbuka. Karena segala sesuatu harus dimulai dari spiritual. Kalau saudara bergerak cuma dari mental, nothing happen. Yang ada cuma nangis. Bangsa Israel itu cuma nangis. Saul dan yang lain cuma meratapi. Gimana nih? You have to stand up and declare it. New level now. Come on, new level. Jangan mau di situ-situ terus. Ya? Saudara mau? Saudara declare. Aku punya